Suara saya, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, saya akan share screen sebentar. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Eh, sudah terlihat ya Bapak Ibu PowerPoint-nya. Oke ya Pak Budi. Oke, PowerPoint-nya. Ya, oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Hari ini saya mau sharing satu hal yang buat saya ini hal yang penting ya, karena saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan di anak-anak pelajar, teens, ya, anak remaja, teens. Nah, saya merasa bahwa ini satu pergumulan dan juga kegelisahan saya sebenarnya ya melihat kondisi yang sekarang terjadi. Jadi saya ini lagi berbagi beban sebenarnya, ya berbagi kegelisahan yang saya berdoa supaya kita bisa sama-sama nanti do something gitu ya buat generasi kita ya. Oke, jadi temanya adalah distorsi identitas hancurkan anak muda. Oke, ya. Nah, distorsi identitas ya, jadi identitas yang terdistorsi ya atau jati diri yang terdistorsi. Nah, apa itu distorsi? Kalau di dalam kamus ini ya, bahasa Indonesia, distorsi itu adalah pemutarbalikan suatu fakta atau pemutarbalikan satu aturan ya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya diputarbalikkan atau ada penyimpangan. Nah, jadi distorsi identitas ini maksudnya adalah ya jati diri kita ya, jati diri anak muda, jati diri remaja di dalam Tuhan ini sama iblis diputarbalikkan, dibolak-balik ya, atau disimpangkan. Jadi menurut saya ini jauh lebih berat ya buat saya ya dibanding cuma sekedar apa namanya rusak atau sekedar apa ya namanya terluka jati dirinya ya. Nah, tapi ini benar-benar iblis merusak penyimpangan gitu ya. Iblis tidak mau kita mengenal dan menyadari identitas kita yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal diri kita di dalam Tuhan, identitas kita, ya tentu kita akan berkemenangan ya. Dan iblis pasti gentar ya dengan orang-orang yang ngerti siapa dia di dalam Tuhan. Nah, iblis memutarbalikkan identitas kita dan membuat penyimpangan. Nah, ini dia ya. Nah, yang saya bicarakan ini memang lebih banyak ke anak-anak remaja yang saya layani juga. Jadi Bapak Ibu itu yang saya pergumulkan dan apa yang sedang terjadi fenomena hari-hari ini. Ya. Jadi di masa remaja pubertas ya, itulah di situ proses pencarian jati diri mereka. Jadi di masa-masa pubertas remaja ini ya, itu mereka lagi cari sebenarnya identitasnya siapa dia. Nah, ini dia. Jadi di sini kita lihat ya, pubertas itu masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik ya, sikap, perilaku dan pematangan organ reproduksi. Anak yang memasuki masa pubertas berarti anak tersebut memasuki tahap remaja. Nah, jadi masa-masa pencarian jati diri paling besar itu ya di masa-masa remaja itu, di masa-masa pubertasnya dia, ya. Nah, masa pubertas dimulai sejak usia 9 sampai 14 tahun, berakhir menjelang usia 20. Ditandai berhentinya pertambahan tinggi badan. Selama masa pubertas, mengalami pertumbuhan yang sangat cepat yang disertai perubahan sikap, perilaku dibandingkan pada laki-laki, masa pubertas anak perempuan terjadi lebih cepat ya. Nah, di masa inilah ya ada pencarian identitas diri pada masa remaja pubertas ini. Kenapa mereka mencari-cari identitasnya dia? Karena ada kebingungan
ya di dalam dirinya karena ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ya, dari awal dia masih anak-anak biasa nggak merasa apa-apa, tiba-tiba mulailah dia merasa ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Ada perubahan fisik, ya, ada perubahan psikis, ada perubahan kognitif cara berpikir dia, dan perubahan dalam sosialnya dia. Ya, masa-masa SMP lah, masuk dari SD ke SMP, SMA, ya bahkan sampai kuliah. Nah, ini masa-masa dia masa-masa pencarian jati diri. Nah, di situ sudah muncul ada perubahan fisik ya. Yang cowok mungkin sudah mulai ada sedikit muncul kumis ya. Lalu mulai tertarik dengan lawan jenis. Di situ ada dorongan seksual udah mulai terasa ya. Lalu yang cewek juga sama ada perubahan-perubahan. Nah, disinilah dia mengalami satu pencarian identitas. Nah, saya mau bilang berarti ini masuk di gen Z sama gen alpha. Ya, kalau kita lihat range kelahiran mereka, ini gen Z, saya ya gen Z itu kelahiran tahun 1997 sampai 2010. Berarti kalau 2010 berarti sekarang usianya berarti 13 tahun, ya kan? Jadi lagi mengalami itu gen Z ya. Terus gen alpha juga sedang mulai masuk ke masa-masa pencarian ini Bapak Ibu ya. Nah, kenapa menjadi satu kegelisahan masalah identitas ini, jati diri ini ya? Karena populasi LGBT ya itu di Amerika mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, terutama itu di Gen Z. Nah, ini dia. Ya, jadi kenapa jadi kegelisahan karena rupanya populasi LGBTQ itu pada masa pandemi itu meningkat tinggi sekali di Amerika. Ya, ini tahun 2020 5,6%. Jadi Gen Z itu mengkontribusi terbesar ya 21% mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ. Jadi dia identitasnya berkata bahwa saya lesbian, saya gay, saya biseksual, transgender ya, dan queer ya. Nah, jadi ini kegelisahan. Kenapa? Karena berarti di masa-masa pencarian jati diri itulah, di masa pubertas itulah, gerbang itu terbuka gitu loh Bapak Ibu. Ya. Dan iblis masuk di dalamnya, merusak anak-anak kita. Kalau dulu saya cukup konsen ya dengan seminar gambar diri, pemulihan gambar diri, oke lah mereka terluka, mereka kecewa ya, mereka merasa tidak dihargai. Tapi kalau sekarang itu sudah bukan cuma masalah itu, tapi masalah masuk ke orientasi seks dan gender. Jadi semakin rumit. Dan ini menjadi kegelisahan kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah, populasi LGBTQ pada Gen Z itu 3 kali lipat dibanding populasi umum kenaikannya ya. Tidak terbayangkan dampaknya kecenderungan ini pada gen alpha. Jadi yang Gen Z naiknya begitu rupa, gimana dengan gen alpha? Ya. Kenapa kekhawatiran ini muncul? Ya karena terbukanya media sosial ya. Dan gen alpha itu identik dengan anak yang lahir udah pegang gadget ya. Artinya ya dunia terbuka sama dia dan dia menyerap semua informasi itu Bapak Ibu ya. Identity distortion, jadi distorsi identitas adalah spiritual warfare yang sangat nyata. Ini menurut Dr. Andik Wijaya dari Yada Institute ya. Kita mungkin mengenal beliau ya lewat beliau sangat aktif ya dalam masalah hal-hal seperti ini ya. Jadi itu peperangan rohani Bapak Ibu. Dan ini ada di depan mata saya karena saya melayani di pelajar ya, anak SMP, SMA juga kuliahan. Jadi di depan mata saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebingungan Gen Z dan Gen Alpha. Mereka mengalami kebingungan masalah identitas diri mereka. Di dalam diri mereka ada yang bergejolak yaitu pubertasnya ya, mulai muncul tanda-tanda pubertasnya ya, mulai tertarik secara seksual yang tadinya enggak gitu ya. Ada perubahan-perubahan emosi, perubahan fisiknya juga. Dan di masa itu juga ya pencarian identitas.
Ya, mereka lagi butuh-butuhnya untuk diakui. Mereka butuh-butuhnya untuk diterima sama teman-temannya. Mereka butuh dianggap oke. Ya, mereka lagi butuh dianggap ya sebagai seseorang yang berharga. Nah, kebingungan ini kenapa Bapak Ibu? Karena ya mereka hidup di tengah tren sosial yang sedang gencar datang. Lalu mereka juga dikelilingi dengan media sosial ya. Hampir semua anak-anak remaja kita generasi Z Alpha pasti punya IG, TikTok ya, akses YouTube itu hampir pasti gitu ya karena di tangan mereka pegang handphone semua. Lalu banjir informasi dengan propaganda LGBTQ. Jadi propaganda ini nyata dan ada terus ya banjir informasi. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang ini kebingungan Gen Z dan Gen Alpha. Ada tekanan-tekanan pergaulan ya, ditambah pencarian validasi tentang siapa dia ya. Pencarian validasi. Jadi dia lagi mencari saya ini diakui apa enggak. Ya, saya dianggap apa enggak. Ya, saya dihargai apa enggak. Saya dihargai karena apa? Nah, ini pencarian validasinya dia, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tren sosial tadi saya bilang bingung karena tren sosial ya. Tren sosial legalisasi pernikahan sejenis di Amerika itu bisa menguatkan gerakan juga di Indonesia. Disahkannya pernikahan sama sejenis di seluruh Amerika Serikat dinilai semakin menguatkan gerakan-gerakan persamaan hak lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT di dunia, termasuk di Indonesia. Ya, jadi sadar nggak sadar itu pasti anak-anak muda kita melihatnya, remaja-remaja kita juga melihatnya, tren sosial ini ya. Dan itu menekan Bapak Ibu. Ya, sama seperti pada waktu kemarin kita ada Piala Dunia ya, di situ ada satu tekanan untuk menggunakan bendera pelangi, itu pasti diserap sama anak-anak kita juga ya. Di Amerika sendiri itu sudah disahkan sejak 26 Juni 2015 ya. Jadi tren sosialnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian generasi Z dan Alpha ini udah biasa dengan gadget tadi ya, dengan platform media sosial. Nah, di sini dikatakan di satu artikel ya oleh anggota DPD RI dikatakan waspadai kampanye dan propaganda LGBT di platform media sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa ini, kampanye dan propaganda bahwa praktek LGBT adalah sesuatu yang wajar itu bertebaran di berbagai platform. Ini sudah menjadi sebuah kampanye global. Nah, untuk itu kita harus terus waspada, jaga diri dan keluarga. Ini kata Fahira Idris, anggota DPD RI ya. Jadi Bapak Ibu, sadar nggak sadar, di media sosial, mau IG, TikTok, YouTube, mungkin grup Telegram, WA, dan sebagainya, yang anak-anak kita ya, atau anak-anak muda kita punyai, itu penuh atau gencar dengan kampanye propaganda LGBT. Jadi tidak bisa terlepas ya. Apakah Bapak Ibu menyadari itu atau biasa-biasa saja ya. Nah, ini dia propaganda LGBT di media sosial ya. Jadi kalau kita tulis hashtag ya gay ya, itu bisa muncul berbagai macam banyaknya ya video-video yang menunjukkan aktivitasnya mereka ya, gaya-gaya mereka, dan ini kalau terus-menerus kita konsumsi, maka kita berkata ini wajar. Nah, ini loh ya. Jadi di anak-anak kita berkata ini wajar. Nah, kalau sudah wajar berarti udah open. Nggak apa-apa dong gitu ya. Dan bisa menjadi keyakinan mereka ya. Transgender ini ya. Di TikTok juga ya, ada TikTokers yang terkenal juga, stiker-stiker yang nuansa LGBT ya. Bahkan di YouTube ada konten YouTube Kids, bahkan ada konten LGBT ya. Jadi kita pernah dikagetkan dengan di YouTube Kids ada konten LGBT ya. Saya pernah sempat lihat sebentar, itu gambarnya kayak buah-buahan gitu, tapi ya intinya ujungnya ke sana ya. Jadi rupanya ada propaganda Bapak Ibu. Dan di baliknya pasti ada kuasa kegelapan ya. Nggak mungkin dari Tuhan, ini pasti dari iblis. Jadi anak-anak kita
dibingungkan dengan itu, sadar tidak sadar. Zaman kita mungkin berbeda, zaman saya ya, zaman saya mungkin berbeda ya. Tapi teman-teman semua di sini mungkin bisa lihat ini dan berkata, ini wajar-wajar aja gitu ya. Oke, propaganda di film-film juga ya. Jadi sekarang mungkin lebih susah mencari film yang bebas dari propaganda LGBT. Di dalamnya pasti ada ya. Kita mungkin pernah dengar ini ya, Lightyear ini ya, tidak dilarang masuk ke Indonesia ya. Ada film-film yang lain ya, bahkan di karakter kartun ditemukan ada 259 karakter LGBT ya, di Disney juga ada. Ini film yang terkenal juga, Eternals, yang ditonton banyak sekali orang ya dari Marvel, dan salah satu jagoannya ini yang tengah ini dia juga LGBT ya. Dia menikah dengan sesama pria gay dan punya anak di situ. Jadi gambar itu sudah masuk terekam ya. Kalau itu berulang ya kebingungan tadi menjadi satu kebenaran buat anak-anak muda ya. Oh, itu nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja ya. Nah, kita mesti waspadai. Kenapa? Karena propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, manipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda. Itu dengan sengaja, sistematis, dan itu membentuk satu konsep berpikir yang mereka mau bahwa itu nggak apa-apa, itu oke, itu benar, dan itu identitas yang wajar. Nah, propaganda dilakukan menggunakan bahasa ekspresif dan emosional, menyentuh kemanusiaan yang bertujuan untuk menggerakkan atau mengubah pikiran manusia dan kontrol sosial. Jadi, jangan dipikir film-film ini jelek, Bapak Ibu. Ya. Oh, film-film ini penuh dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Bapak Ibu bisa nanti nonton, mungkin juga tokohnya terkenal, ya, aktingnya bagus, kisahnya menyentuh. Bisa kita ikut menangis juga dan kita bisa berkata, wah itu betul, ya. Jadi kemasannya sangat bagus, jangan dipikir ini kemasannya jelek, saudara. Kemasannya sangat bagus, cukup disisipkan 1%, ya, value tentang LGBTQ, bahwa itu nggak apa-apa, ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah, 1% aja, ya. Ada gambar distorsi di situ, gambar distorsi, pria dengan pria menikah, cewek dengan cewek menikah, atau ada aktivitas seksualnya di situ ya, disisipkan 1% saja, itu sudah masuk ke dalam kita, itu propaganda. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus ya, di industri film ini hampir sulit dicari yang bersih sekarang ya. Itu maka akan sistematis dan masif masuk ke anak-anak muda kita. Ya kita berdoa Indonesia sensornya kuat gitu ya. Kita berdoa ya. Nah, ini dia peringatan di akhir zaman ya. Yesaya 5 ayat 20-21 berkata, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi di firman Tuhan dikatakan bahwa nanti ada zaman di orang berkata yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Yang gelap itu terang, yang terang itu gelap. Ya. Nah, kita masuk di zaman itu Bapak Ibu ya, bahwa yang dulu kita bilang itu nggak benar ya tentang LGBT, itu sekarang kalau di Amerika ya Bapak Ibu ya, itu mereka tidak setuju, itu bisa dimasukkan penjara ya. Ada hamba Tuhan yang nggak mau memberkati pernikahan sejenis bisa dituntut masuk penjara. Bahkan ada pembuat roti nih diminta untuk membuat roti pernikahan gay. Dia menolak, dituntut Bapak Ibu dan masuk penjara. Jadi di negara-negara tertentu yang sudah melegalkan, ya istilahnya yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Jadi kalau kita berkata yang benar itu yang cowok ini loh yang benar, yang cowok tulen gitu ya. Wah itu kamu salah. Wah kamu diskriminasi itu, kamu nggak benar gitu ya. Kalau kita berkata yang benar itu pernikahan hetero, wah itu nggak benar ya. Yang jatuh cinta cowok sama cewek itu nggak benar. Jadi sudah sampai titik seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini peringatan buat kita ya. Nah,
Berikutnya adalah kebingungan yang diterima sama anak-anak muda kita, remaja kita adalah banjir informasi yang di dalamnya banyak propaganda tadi ya. Dibanjiri karena anak-anak kita pegang handphone semua. Anak-anak remaja kita kebanyakan pegang handphone semua. Ya, memang ada kebutuhan untuk belajar ya. Tetapi di dalamnya juga banyak informasi propaganda LGBT. Dan kalau anak-anak bisa melihat terus ya, berjam-jam tidak diawasi, maka jadi brainwash. Ya, padahal mereka belum matang. Nah, ini dia. Jadi ada satu jendela di mana mereka bingung, jendela di mana mereka mencari identitasnya dari dirinya. Di jendela itu terjadi banyak gejolak dalam dirinya. Nah, dimasukin sama iblis ya. Dan orang tua tidak siap dengan ini. Oke ya. Mereka bisa akses ya. Jadi dengan berbanjir informasi mereka bisa akses, mereka bisa tahu juga ya bahwa apa banyak brand-brand terkenal itu mendukung pergerakan LGBT. Jadi mereka bisa tahu bahwa ini didukung sama ini kok ya, sama Coca-Cola, sama Google ya, sama Walt Disney, sama Microsoft, sama-sama mana. Wah, mereka bilang, wah ini kayaknya yang benar ini yang keren gitu ya. Ini saya dapat dari beberapa artikel website ya. Apalagi Bapak Ibu, mereka juga bisa mengakses dan mengetahui bahwa oh di berbagai negara itu sudah dilegalkan. Jadi itu membrainwash mereka. Ada 32 negara dari 195 negara ya di dunia yang sudah melegalkan pernikahan sejenis. Jadi informasi-informasi itu mereka dapatkan, Pak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu nggak tahu, mereka bisa tahu. Karena dibanjiri informasi dan mereka mengaksesnya bebas, mereka tahu kok. Ya, jadi ini yang jadi tantangan nggak mudah. Ya, kalau zaman dulu kan nggak begitu ya. Zaman dulu kan nggak tahu apa-apa. Jadi tahunya itu salah. Iya, itu salah. Kita percaya. Tapi sekarang informasi yang terbuka ini menyebabkan kebingungan lebih banyak. Ya, mereka juga bisa akses bahwa ada gereja-gereja yang menyetujui. Ya, ini ada gereja Protestan memperbolehkan pernikahan sejenis yang ambil dari BBC. Ya, jadi dan memang beberapa sinode di Amerika itu mengizinkan pernikahan sejenis ya, ini ada datanya. Jadi bisa saja mereka, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, ada Alkitab khusus G, itu ada Alkitab G, jadi itu bisa diakses. Nah, tambahlah mereka mengalami kebingungan yang lebih-lebih lagi karena mereka berpikir loh itu kok benar ya, nah gitu ya. Nah, saya berkata demikian ya karena saya menemukan itu di anak-anak pelajar ya. Saya melayani satu anak yang bergumul di sini dan dia juga berkata ini kok boleh ya. Nah, ini dia ya. Padahal ini sama-sama gerejanya, sama-sama menyembah Tuhan Yesus kok boleh. Nah, ini kan kita harus bisa menjelaskan secara kebenaran bagaimana ya, dan kita bisa katakan bahwa iya beberapa gereja memang sudah disusupi oleh ideologi atau teologi yang sudah keliru Bapak Ibu ya. Tekanan pergaulan tadi ya. Nah, karakteristik Gen Z dan Gen Alpha itu adalah open-minded. Mereka terbuka, mereka pahamnya terbuka. Jadi mereka sangat terbuka dengan berbagai perbedaan, ya, masalah gender, masalah apa, mereka sangat terbuka sekali. Nah, remaja yang belum memiliki pemahaman yang kuat tentang orientasi seksual atau identitas gender mereka dapat merasa terintimidasi atau tertekan untuk penyesuaian diri dengan kelompok sebayanya. Nah, mereka merasa lebih nyaman dan diterima jika menerima atau bahkan mengadopsi pandangan yang lebih liberal tentang LGBT, meskipun itu tidak sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai keluarganya. Mereka merasa terpinggirkan atau diasingkan jika tidak menerima pandangan teman-teman mereka. Ya, sebagai contoh, suatu ketika saya membuat satu seminar tentang ini di gereja, setelah selesai ada satu anak dari kampus terkenal ya, dari UGM kalau nggak salah, datangin saya. Dia tanya, Kak, di tempat UKM saya ya, di unit kegiatan mahasiswa saya itu bendera pelangi juga dipasang ya, dan seakan-akan kalau kita berkata itu salah itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu katanya HAM. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri
di generasi mahasiswa kita, di kampus-kampus, bisa jadi paham ini sudah masuk di dalamnya dan seperti ya harus diterima gitu loh. Kalau enggak kamu kayak kamu yang salah. Nah, ini dia ya tekanan pergaulan Bapak Ibu. Ya. Nah, pencarian tadi ya untuk membangun identitas diri tadi, pencarian dan membangun identitas diri pada remaja tadi ya. Kalau kita nggak ajarin betul-betul, kita nggak bina betul-betul ya, dan orang tua juga menyerahkan itu ya, tidak pernah ngomong apapun tentang kebenaran identitas ya, maka mereka bisa punya bangunan identitas diri yang salah. Dan bangunan identitas diri yang salah ini dia mencari validasinya dari prestasi, performa dia dan pengakuan manusia. Ya. Dia mencari ini ada yang coret-coret ini mohon jangan dicoret-coret ya. Mencari validasi dan prestasi, performa dan pengakuan manusia. Jadi anak-anak remaja ini mencari pengakuannya itu lewat prestasinya dia, penampilan dia, performanya dia ya, diakui nggak sama temennya, diakui nggak sama manusia. Nah kalau dia bangun di sini, ya dia bangunnya salah, dia pribadinya jadi rapuh, identitasnya jadi rapuh. Dia akan banyak mengalami konflik emosi, ya, dia mengalami konflik gambar diri, identitas dirinya, dan bisa saja dia rapuh untuk mengadopsi tadi identitas yang sudah disimpangkan tadi, Bapak Ibu. Ya, harusnya yang benar adalah dia mencari validasi dari kebenaran firman Tuhan karena hanya firman Tuhan yang benar. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Jadi harusnya mencarinya dari kebenaran. Nah, remaja kita itu seringkali tidak mudah gitu ya. Karena mereka lagi tadi itu lagi pubertas, lagi nyari-nyari gitu loh. Emang lagi masanya mencari-cari. Nah, di masa-masa itulah makanya peran kita ya, peran kita yang penting mendampingi mereka, membina mereka Bapak Ibu. Nah, kalau dia mencari validasi dari kebenaran firman Tuhan, mereka jadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Nggak gampang goyah, nggak gampang ikut-ikutan tren, nggak gampang ikut-ikutan dengan brainwash tadi, ya, nggak gampang ikut-ikutan dengan tekanan teman sebaya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau mereka mencari validasi dari prestasi, performa mereka dan pengakuan manusia, ya, rupanya iblis tahu gitu loh. Dan iblis memberi identitas baru kepada mereka dengan dilabelin, Bapak Ibu, labeling. Ya, dan labeling ini cenderung negatif. Bagaimana cara melabelin iblis ya kepada anak-anak muda kita, remaja kita? Ya, lewat bentuk tubuh, ya, performa bentuk tubuhnya, ya. Perasaan emosinya, ya. Gaya penampilannya, prestasinya, kesalahan masa lalunya, ya, semua ya performa dan prestasi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana iblis melabeli? Ya, lewat bentuk tubuh. Nah, dibilang apa? Jelek kamu, pesek kamu, hitam kamu. Nah, Bapak Ibu sudah sering dengar ini ya. Jadi orang dilabelin sehingga mereka terima, wah aku memang jelek, identitasku jelek ya. Kenapa aku seperti ini? Mereka mengalami keraguan dengan dirinya. Mereka nggak bahagia dengan bentuk tubuhnya, Bapak Ibu. Perasaan ya, ada yang pemalu, pemarah, cengeng, emosian. Nah ini dilabelin, oh dasar pemalu, dasar pemarah, ya, dasar cengeng, ya dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, dilabelin. Dan itu kalau mereka terima, ya akan merusak gambar diri mereka, ya. Nah, gaya penampilan bilang kuper, nggak gaul, katrok, deso, nggak level, payah, dan sebagainya. Prestasi bilang goblok, otak udang, gagal, sialan ya. Kesalahan masa lalu. Nah, seringkali anak-anak pelajar ini terbelenggu dengan kegagalan dia, kesalahan dia. Hingga dibilang pembohong, pencuri, dan itu masuk ke dalam dirinya. Bapak Ibu ya, goyahlah dia. Dia berkata, iya ya, aku tipe malas. Aku ini suka bohong. Aku nggak baik. Aku nggak benar. Aku nggak kudus. Aku payah. Buktinya orang tua aku juga ngomong begitu, teman-temanku begitu ya. Aku jelek. Nah, kalau mereka mencari validasi dari prestasi, performa, dan pengakuan manusia, ya pasti gagal, rapuh tadi ya. Nah, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah yang ini Bapak Ibu, yang
saya katakan tadi ya. Jadi pencarian validasi dari prestasi performa dan pengakuan manusia masalah orientasi seks dan gender. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, dunia ya pengakuan orang sekarang itu mengarah ke LGBTQ+. Ya, siap tidak siap remaja kita ya akan menerima labeling tentang orientasi seksual dan gender mereka. Iblis secara masif sistematis masuk melalui jalur edukasi seks di mana banyak guru dan orang tua masih gampang menyikapinya. Jadi saya kasih satu cerita Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ada satu pelajar yang saya tangani, dia cerita ya. Di sekolahnya itu ada native speaker gitu ya, ada native speaker dari luar, dari Amerika ya, yang ngajar di situ. Satu hari dia bawa satu kertas tes Bapak Ibu ya, tes gitu tentang orientasi seks dan gender. Tapi dia minta HP-HP-nya dikumpulin, nggak boleh di syuting, nggak boleh di apa ya. Lalu dibagilah itu tesnya, semua pada ngisi ya, dan terakhir mereka digiring, dilabelin, digiring ya, masuk ke grup LGBTQ+. Ya, memang ada yang hetero ya atau straight tadi ya. Jadi digiring ke sana. Lalu ditanya siapa yang lesbian, angkat tangan, ya, kumpul sama-sama, ya. Yang gay, ayo kumpul. Jadi kayak ya mereka lagi dalam kebingungan kan, mereka masih dalam pencarian gitu, dan mereka masih lucu-lucu ya, ya mungkin lucu gitu ya. Tapi kemudian digiring gitu loh, digiring dan ya kamu itu ini, kamu tuh gay, oh kamu tuh ini, ya. Lalu ditanya gitu, kenapa tadi kamu waktu ditanya pertama nggak ngaku ya, tapi sekarang setelah tes kamu rupanya ini gitu ya. Kayak dieksplor gitu. Bahkan ada anak yang dikatakan, oh kamu nanti nikahnya tuh sama bunga karena kamu jatuh cinta sama bunga. Jadi sampai ke hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Dan mereka mungkin ketawa-ketawa, tapi kemudian muncul kelompok-kelompok, ya. Oh ini si lesbian, oh ini si gay. Jadi tanpa sadar mereka sudah dilabelin sama dunia, Bapak Ibu. Padahal mereka masih dalam kondisi belum matang, ya. Jadi betapa jahatnya dunia masuk merusak identitas itu ya. Distorsi identitas tadi ya Bapak Ibu. Nah, iblis mau supaya kamu percaya labelnya sebagai identitas kamu dan akhirnya hidupmu tidak maksimal, gagal, sesat dan sia-sia. Ya. Kalau kita menerima identitas yang salah, distorsi identitas tadi ya, kita akan merusak diri sendiri karena nggak sesuai firman Tuhan dan juga punya potensi merusak orang lain. Ya, kita akan hancur Bapak Ibu. Dan saya melihat tantangan itu di depan mata semakin besar, semakin banyak, dan kita perlu berdoa supaya generasi muda kita bisa diselamatkan. Ya, nah ini saya punya satu klip, Bapak Ibu bisa lihat ya, semoga bisa jelas di dalam perangkat Bapak Ibu semua. Ini seorang ayah yang bertemu dengan anaknya yang sudah menjadi transgender. Ya sangat terluka, sangat terluka. Ya satu pertanyaan mengapa? Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, bagaimana orang tua yang syok lihat kondisi anaknya. Nah, Bapak Ibu semua coba bayangkan ya, bagaimana kalau yang duduk di kursi tadi itu adalah Anda sendiri. Lalu menemukan bahwa anak Anda seperti itu. Ya, mungkin kita selama ini nggak peduli, tapi coba bayangkan kalau Bapak Ibu ada di tempat itu. Saya yakin Bapak Ibu akan hancur hatinya. Sama kayak Bapak tadi ya, akan ada dalam kebingungan dan kenapa begini. Anak yang saya timang-timang, yang saya cintai dari kecil,
saya biayai semuanya, saya kerja mati-matian buat dia, kok besarnya seperti ini gitu ya. Pasti kita akan mengalami kebingungan, kegoncangan mengapa bisa begini ya. Tapi saya mau bilang juga ini sama. Bagaimana dengan hati Bapa di surga ketika lihat anak-anaknya itu punya identitas yang rusak seperti tadi, ya, distorsi identitas. Bisa nggak bayangin Bapak Ibu hati Bapak itu kayak apa sedihnya? Kenapa mereka yang diciptakan segambar dan serupa Tuhan itu harus seperti ini, ya. Kita ada di zaman akhir, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan masuk ke zaman Nuh dan zaman Lot, ya, di Amsal 17, di Lukas 17. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ya. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ya, oke. Nah, kita ada di zaman Nuh dan zaman Lot, dan kita tahu di zaman Nuh, zaman Lot ini ada beberapa ciri khas, ya. Di zaman Nuh kita tahu bahwa ada kawin mengawinkan, ya, dengan dasar hawa nafsu, bukan lagi dengan dasar apa yang Tuhan mau. Ya, saya bisa katakan di zaman akhir ini, ya, zaman itu muncul lagi sama saya seperti zaman Nuh, zaman Lot, ya, kawin mengawinkan, ya, seks menjadi komoditi, menjadi pusat bisnis bahkan, ya. Dikatakan juga ada keturunan raksasa di zaman Nuh, ya. Keturunan raksasa ini adalah orang-orang ternama. Dan orang-orang ternama itu di situ dikatakan sebenarnya dalam arti bengis atau jahat. Artinya ada kerusakan generasi. Mereka terkenal tapi terkenal dengan kejahatannya, kerusakannya, ya. Ya, mengerikan sebenarnya. Nah, kalau tadi kita lihat sama-sama, ya, kalau generasinya seperti itu kita akan masuk ke zaman-zaman yang mengerikan. Kok bisa seperti itu, ya? Ya, kita tahu sama-sama di zaman Lot juga itu muncul homoseksual, ya. Sekarang disebut dengan LGBTQ+, ya. Itu akan muncul lebih banyak. Dengan propaganda tadi semakin banyak. Nah, atau manusia mau jadi Tuhan sebenarnya. Karena mereka menentukan, saya maunya seperti ini, ya. Dia memungkiri identitas yang dari Tuhan, gender yang dari Tuhan, bahkan dia mengganti semua yang dari Tuhan dengan kemauan-kemauan mereka sendiri, ya, seperti yang dikatakan di Roma itu, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, bahkan itu mengerikan dampaknya, ya. Bahkan sekarang kita muncul ada istilah non-biner, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menolak, ya. Mereka tidak mau mengakui jenis kelaminnya, ya. Kalau trans itu kan pria mau jadi wanita, wanita mau jadi pria. Tapi ini ada satu kelompok orang yang sekarang nggak mau disebut pria atau wanita. Dia nggak mau, ya. Mereka berkata gender itu is dead, gender roles are dead, sudah mati, ya. Jadi sudah bukan she atau he, ya, tetapi mereka minta dipanggil they atau them. Ya, ini salah satu penggiatnya namanya Edison Ross, ya, yang di sebelah kanan ini, ya. Jadi nggak jelas ya Bapak Ibu. Dan itu ditangkap sama generasi kita, ya, lewat media-media sosial. Kita dikagetkan, ya, ada berita ini, ya, saya ambil dari Sindo News. Pasangan gay lakukan pelecehan seksual ke anak adopsi, mengerikan sekali, ya, dan direkam. Memang udah ditangkap Bapak Ibu, tapi korbannya mengerikan dan itu diekspos, disiarkan langsung, ya. Berarti ada yang menikmatinya. Ini mengerikan banget Bapak Ibu. Mau jadi apa? Dan sekarang di negara-negara yang sudah dibebaskan itu boleh mengadopsi anak, ya, pasangan-pasangan ini. Nah, kita hidup di akhir dari zaman akhir, kita hidup di tengah zaman Nuh dan zaman Lot. Sebagai orang tua atau anak muda, sudahkah kita sungguh-sungguh mendoakan dan mendidik remaja kita menemukan identitas yang benar? Nah, lalu bagaimana tanggapan kita, ya? Saudara, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, kita mesti ajar dan tanamkan kebenaran tentang identitas dalam Kristus. Ya, kita mesti benar-benar serius di rentang itu, di rentang masa pubertas, di rentang masa remaja, ya. Bahkan lebih baik dari sejak dini. Harusnya orang tua
ambil bagian, itu sejak dini sudah ditanamkan. Sebelum anak-anak mengalami kebingungan-kebingungan. Ya, saya bilang di sini bisa melalui ibadah raya, lewat satu khotbah kita bisa masukin ya kebenaran-kebenaran ini ya di komsel, dan paling efektif di pemuritan one on one. Ya, kita butuh ketemu satu demi satu ya anak-anak binaan rohani kita, dan kita tanamkan identitas yang benar di dalam Kristus itu kayak apa. Termasuk di dalamnya adalah masalah seksualitas dan gender tadi, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar ajar dan tanamkan kebenaran. Ya. Nah, identitas kita itu luar biasa ya. Di dalam Kristus itu luar biasa Bapak Ibu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Tuhan itu mulia, Tuhan itu agung, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berharga, kita diciptakan dengan identitas seperti Allah sendiri. Wow ya. Kita mesti omongkan. Jadi identitasmu enggak seperti yang aneh-aneh tadi ya. Yang kacau-kacau tadi ya. Jangan mau didistorsi sama iblis. Iblis lagi merusak benar-benar membuat manusia itu jauh dari gambar Allah. Jauh banget. Gambar yang rusak jadinya. Gambar yang bukan cuma rusak ya, tapi aduh itu sudah memberontak, itu sudah memilukan sekali. Kita mesti katakan bahwa engkau diciptakan segambar serupa dengan Allah. Betul kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selamatkan kita ya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Di 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itu mahal sekali. Kita dihargai dengan nyawa Tuhan kita. Darah yang mahal. Wow, luar biasa ya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan pribadi Allah sendiri. Dimeteraikan di dalam kita. Jadi nggak main-main Tuhan tebus kita. Bahkan diberi benih ilahi yang membuat kita menjadi pemenang. Di Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan ada benih ilahi di dalam kita yang membuat kita nggak bisa berbuat dosa. Potensi yang luar biasa. Hidup kudus berkemenangan, memuliakan Tuhan ada dalam diri kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi saudara, identitas kita itu luar biasa. Kalau sampai anak-anak kita, anak muda kita diganti dengan identitas yang distorsi tadi, yang rusak tadi, aduh, rugi sekali Bapak Ibu ya. Kita sangat berharga, saya sangat berharga, saya diciptakan serupa Kristus, luar biasa Bapak Ibu. Kita butuh tanamkan itu ya. Identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita baca di firman Tuhan sebenarnya begitu kaya ya. Kita sangat dikasihi, saya ciptaan baru, sudah ditebus di Kristus, dimeteraikan Roh Kudus tadi ya, diampuni sepenuhnya, tidak ada lagi penghukuman, didamaikan, kita bait Roh Kudus, dibenarkan, dikuduskan, menjadi anak-anak Allah, kudus dan tak bercacat, menerima benih ilahi ya. Dan mungkin masih banyak lagi. Ini begitu kaya. Nah, ini harus ditanamkan, diajarkan ke anak-anak muda kita. Supaya apa? Supaya mereka ngerti gitu loh ya. Butuh waktu. Nggak semuanya bisa langsung diserap. Tapi butuh dinyatakan, diperkatakan, dideklarasikan. Ya, diteguhkan kepada mereka. Kamu itu begini loh. Bukan seperti yang tadi itu ya. Nah, saudara, jadi kita mau tanamkan identitas yang benar sesuai firman Tuhan. Validasinya harus melalui kebenaran. Yaitu apa? Kamu pribadi yang telah ditebus Tuhan. Dan cari apa kata firman Tuhan tentang hidupmu. Ya. Apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sedangkan pengakuan manusia itu sementara, berubah-berubah. Oke? Nah, jelaskan pribadi ya. Yaitu siapa kita sesungguhnya, identitas kita atau roh kita. Pribadi saya, identitas saya itu adalah apa yang telah Kristus selesaikan di kayu salib. Ya, kalau lihat diri kita secara performa kita, secara penampilan kita ya kita ini masih jatuh dalam dosa, kita masih jelek, ya toh. Penampilan kita masih nggak sempurna, kita masih gagal. Tetapi itu bukan identitas saya. Kita mesti ubah identitas saya yang sejati, yang benar adalah yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib buat saya. Apa? Saya bukan pendosa lagi, saya orang tebusan, saya orang yang diampuni, saya ciptaan baru.
Ya, karena seringkali anak-anak muda kita merasa aku jelek ya, aku nggak kudus ya. Makanya mereka untuk sungguh-sungguh pun kadang-kadang malu gitu ya. Malu kenapa? Ya karena merasa aku masih jelek kok gitu ya. Nah, ini yang kita mesti tanamkan. Kita mesti katakan bahwa pribadimu itu bukan seperti penampilanmu, ya. Kemarin barusan saya ketemu satu anak ya, saya tanya, "Kamu suka disebut apa sama teman-temanmu?" ya. Dia catat, saya tanya, "Ini maksudnya apa?" Dia bilang, "Ya, mereka suka bilang saya itu kecewek-cewekan," katanya. "Oh, banci." "Iya, Kak," katanya. "Loh, kenapa mereka sebut begitu?" "Ya, karena wajahku agak feminin, ya. Perilakuku agak feminin." Nah, lihat. Jadi dia kebingungan, ya. Aku tuh kok feminin, aku kok banci, ya. Nah, kita mesti teguhkan identitasmu itu bukan yang kamu tampilkan, ya. Penampilanmu yang seperti itu tuh bukan berarti sama dengan kamu, gitu ya. Atau bahkan perasaan kamu yang pemalu, ya, atau ada yang cengeng, gitu ya, suka menangis dan sebagainya, itu bukan kamu, kita bilang gitu ya. Itu penampilan sementara, bisa berubah kok penampilan itu ya. Bahkan termasuk keinginan, pikiran, bahkan kecenderungan seks. Ya. Kalau kita ketemu satu anak yang berkata, aku kok suka sama yang kayak gini, yang sejenis, kita bisa bilang, ya itu kan penampilan tuh kecenderungan perasaan kamu. Perasaan bisa berubah. Jadi jangan identifikasikan dirimu seperti itu. Perasaan bisa berubah kok. Ya. Jangan samakan dengan masa lalu yang gagal. Kamu adalah pribadi yang ditebus Tuhan sesuai firman Tuhan yang tadi saya sebutkan tadi ya, diciptakan baru dan sebagainya. Nah, kita mesti teguhkan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita mesti jelaskan gender yang benar ada pria dan wanita ya. Sejak dari Kejadian 1 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Bahkan di Perjanjian Baru juga dikatakan jawab Yesus, tidak kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula memberikan mereka laki-laki dan perempuan. Tidak ada gambar yang lain. Ya, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, itu setara dalam martabat, nilai, esensi, ya natur manusia, tetapi punya perbedaan dalam peran dan fungsinya memang. Ya, tetapi itu yang Tuhan desain. Gambar Allah itu cuma pria dan wanita, nggak ada di tengah-tengahnya. Apalagi tadi yang nggak mengakui gendernya. Ya, dia berkata gender is dead. Dia minta dipanggil they atau them, mereka gitu ya. Nggak ada itu gambar iblis. Oke. Alkitab secara konsisten menentang perilaku homoseksual, ya. Jadi kita jelaskan di mereka ya bahwa Allah dalam Alkitab terus. Jadi kalau ada yang berkata itu kok ada gereja-gereja yang seperti itu yang mengizinkan, ya mereka nggak baca firman Tuhan dengan benar, atau mereka kompromi, atau mereka menafsirkan dengan keliru, ya. Oke. Pernikahan Kristen bersifat heteroseksual, monogami dan seumur hidup. Ya kita mesti jelaskan, ya. Jadi apapun alasan dikemukakan, sekalipun atas nama hak asasi, tidak dapat membenarkan perbuatan LGBTQ dan membatalkan hukum pernikahan yang ditetapkan Tuhan. Ya, pernikahan Kristen bersifat heteroseksual, monogami dan seumur hidup sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis. Kita harus menegakkan standar Alkitabiah tentang pernikahan. Jadi kita mesti jelaskan ke anak-anak pelajar kita bahwa yang benar itu seperti ini. Ya. Lalu teguhkan dan kuatkan identitas mereka. Di dalam Titus 3 ayat 4-8 ini menarik Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, pada waktu itu, ini ayat 5 ya, ayat 4-nya enggak ada ya. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita sudah dilahirkan kembali, ciptaan baru yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, jadi kita ini orang benar, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, ya, agar mereka yang sudah percaya pada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kita dilahirkan baru, ciptaan baru, kita sudah dibenarkan, kamu punya identitas yang baru, itu harus diteguhkan. Karena firman tadi berkata apa? Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Nah, kita ini, apalagi kalau kita pelayan ya,
apalagi kalau kita pemimpin, sel, ya, pembina, kita mesti lihat anggota sel kita, anak-anak remaja kita yang kita layani, harus dari kacamata penebusan Tuhan. Jangan lihat performa mereka. Ya masih nakal, masih bohong, masih males ya. Tapi jangan pernah teguhkan identitas jelek itu. Ya, jangan berkata dasar males, dasar payah, dasar apa. Jangan. Kita harus teguhkan, kuatkan identitas mereka di dalam Kristus. Ya, wah, itu bertentangan dengan penampilannya dong berarti. Ya, karena penampilan bisa berubah. Tapi teguran penampilan boleh ya. Tapi jangan pernah mengidentikan dia seperti itu. Karena mulut kita berkuasa, Bapak Ibu, ya. Nah, lepaskan karunia nubuatan untuk anak muda. Ini ada satu ayat di Yehezkiel 37:4-10, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, bahwa Yehezkiel itu melihat ada tulang belulang begitu banyak, lalu Allah berkata, bernubuatlah, ya, supaya itu menjadi utuh kembali, hidup kembali. Lalu Yehezkiel bernubuat, ya, maka bersatulah semua tulang-tulang tadi, bergerak-gerak, ya, urat-urat mulai tumbuh. Lalu bernubuat lagi supaya hidup, nafas hidup supaya datang. Lalu Yehezkiel bernubuat dan mulailah nafas hidup masuk dan membangkitkan satu tentara yang besar. Bapak Ibu, ini yang jadi satu hal yang harus kita lakukan. Kita mesti belajar nubuatin anak-anak kita, menubuatkan pelajar kita, ya, menubuatkan sesuai dengan apa yang sudah Yesus lakukan buat mereka. Katakan, jangan yang kita lihat itu hanya tulang-tulang kering, hanya anak bermasalah, hanya anak yang malas ibadah, hanya anak yang main gadget terus. Itu tulang-tulang kering di hadapan kita. Tapi Tuhan bilang, jangan disebut itu. Jangan teguhkan identitas itu. Tapi bernubuat bahwa mereka akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan jadi pasukan Tuhan. Ya. Jadi kita mesti pakai kekuatan kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin sel, sebagai pemimpin anak muda, wah itu harus ya datangin secara berkala, doakan, dinubuatin, tumpang tangan, nubuatin. Apalagi sama anak-anak kita sendiri, harus didoakan, nubuatin. Ya, iblis juga begitu kok ya. Mereka sengaja datang untuk membuat kita memilih bahwa, oh ya, berdasarkan perilakumu, berdasarkan perasaanmu, berdasarkan ketertarikanmu, oh kamu tuh adalah masuk golongan LGBT, oh kamu termasuk orang yang seperti ini, kamu begini. Mereka juga dengan sengaja kok mau membuat identitas yang distorsi tadi. Kenapa kita tidak dengan sengaja juga melepaskan karunia nubuatan, mendoakan anak-anak kita supaya jangan jadi hanya sekedar tulang-tulang kering atau anak bermasalah di hadapan kita, tapi kita harus bernubuat, ya. Jadi ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, tidak ada satupun anak yang dengan senang hati ikhlas ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada di antara mereka yang punya problem seperti itu, ya. Jadi sudah bukan pencegahan, tapi ini sudah mereka mengalami ya. Tapi yang jelas tidak ada anak yang dengan senang hati ikhlas menerima bahwa dirinya seorang homoseksual, ya. Mereka pasti berkata, aku tak ingin seperti ini, aku ingin normal, aku ingin sama seperti orang lain, aku mau heteroseksual, tidak berbeda dengan teman-teman yang lain, ya Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka akan bergumul dan mencoba melawan, takut, bingung, marah, dan tertekan, dan kadang nggak berani ngomong juga sama orang tua. Itu yang jadi masalah. Ya, ada ketakutan. Dan ingin menjadi sama seperti teman-teman yang lain. Nah, tetapi ini pergumulan di dalam dia. Nah, kita harus tahu bahwa di lingkungan anak muda kita, di remaja kita sekarang, ada yang seperti ini. Ya, jadi kita harus punya empati, Ibu. Nah, bagaimana menangani dan memulihkan mereka? Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa, termasuk LGBT atau SSA ya. Jadi saya menyebutnya SSA itu same sex attraction ya. Kalau di dalam konteks gereja saya nggak mau sebut LGBT ya, yang sudah dalam gereja maksudnya. Karena perilakunya berbeda. SSA itu adalah orang yang mengalami kecenderungan orientasi seks yang berbeda, tetapi dia pengen berubah gitu ya. Saya sebut SSA ya. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan di kayu salib. Jadi
mau dosa apapun, kecenderungan apapun tadi ya, masalah-masalah tadi itu sudah dikalahkan di kayu salib. Sudah selesai. Ya, artinya ada kuasa kemenangan. Kita perlu membuka kelompok dukungan pemulihan kepada SSA tadi ya dengan bimbingan yang penuh kasih dan penerimaan. Kita juga perlu mengenai tahapan dalam diri seorang SSA. Saya nggak bisa jelaskan ini detail, tapi saya mau kasih satu insight ke teman-teman semua. Jadi ada fase-fasenya ya. Ini bisa dimulai dari waktu dia masih kecil, SD, bahkan TK bisa. Ya, seperti yang saya tangani itu dari TK dia. Ada fase kebingungan, ya kok aku nggak sama kayak yang lain, kenapa ini aku begini ya. Ada fase denial atau penyangkalan ya, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau kayak gini gitu ya. Tapi kemudian kalau itu benar-benar ada sesuatu masalah di dalam dia, ya, maka dia ada fase mencari. Nah biasanya fase mencari itu adalah fase yang tadi, fase pubertas tadi Bapak Ibu. Ya, dia fase-fase mencari-cari ya. Nah fase pergumulan ya biasanya ini pergumulan yang makin berat ya sampai akhirnya fase penerimaan. Nah, fase penerimaannya ada dua ya. Kalau dia akhirnya ditolong atau pelayanan yang meneguhkan dia kebenaran tentang identitas dia di dalam Kristus, maka dia ada fase penerimaan tetapi dengan benar. Ya, bahwa dia menerima bahwa di dalam dirinya mungkin ada kecenderungan dosa yang berbeda, tetapi dia terima bahwa dia sudah didamaikan oleh Kristus sehingga dia tidak harus terikat di dalamnya. Tapi kalau fase penerimaannya adalah setuju dengan apa yang iblis lakukan dan dunia labelkan, ya berbahaya saudara, ya rusak kayak yang tadi. Ya, dia rubah dirinya, dia operasi dirinya, dia deklarasikan seperti itu ya. Nah, biasanya fase mencari inilah ya yang paling berbahaya atau paling riskan. Karena ada kerinduan untuk bertemu dengan orang yang sama atau senasib seperti dirinya. Kerinduan untuk dimengerti, mendapatkan teman yang sama, yang bisa memahami dilemanya. Biasanya ini masa-masa pubertas itu ya. Tanpa disadari mulailah dia mencari. Nah, masalahnya dia ketemu teman yang bisa menjerumuskan dan aktivitas seksual. Nah, ini yang berbahaya. Di masa dia masih belum matang, belum mengerti, masih pencarian, tetapi sudah mendapat pelecehan atau ada aktivitas seksual di sana yang menyebabkan keterikatan makin kuat ya dan makin sulit dipulihkan. Nah, pertama kali merasakan ketertarikan tadi ya SSA tadi akan sangat menolong si remaja kalau langsung bisa share ke keluarga atau pembina rohani. Tetapi faktanya ini dia, hampir semua anak di atas 80% memberitahukan ke orang tua pada fase penerimaan yang terkadang saat sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi dia sudah punya pacar tapi bukan yang benar ya. Jadi ini sudah kondisi sulit Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen, remaja pemuda yang bergumul dengan SSA ini yang tidak diinginkannya. Mereka sangat membutuhkan pemulihan identitas di dalam Kristus. Jadi kita mesti terbuka dengan ini ya. Jangan cuek, jangan menganggap itu nggak ada. Tadi kita berkata teguhkan identitas. Tapi kalau ada gimana nih? Kalau ada ya kita mesti tolong ya. Ya, ini terakhir. Jadi dukungan gereja, komunitas dan keluarga ya itu yang mengasihi, menerima dan mendukung mereka sehingga identitas mereka pulih, identitas mereka itu menemukan yang benar di dalam Kristus. Demikian Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan. Saya ajak Bapak Ibu semua mari kita datang dalam Tuhan berdoa ya sebelum kita nanti saya jawab. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini kami sudah mendengar kebenaran ini Tuhan. Ada dilema di depan kami Tuhan, di dalam anak-anak muda kami, di dalam pelajar kami Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, untuk meneguhkan identitas yang benar di dalam mereka. Identitas mereka di dalam Kristus yang luar biasa Tuhan. Beri kami keluasan hati, penerimaan Tuhan, dan kemampuan Tuhan untuk menolong kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu Tuhan. Kami rindu di gereja itu menjadi tempat pemulihan buat apapun kondisi mereka. Terima kasih Bapak, hamba berdoa buat semua teman-teman yang ikut ya Tuhan, Bapak Ibu yang ikut hari ini. Mereka dibukakan pengertian dan dibukakan kewaspadaan untuk sama-sama menolong remaja kami, pemuda kami Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat
Bapak Budi Prasetya, Bapak Ibu dan setiap rekan-rekan yang lain, kita akan buka ruang pertanyaan. Termin pertama itu 3 penanya terlebih dahulu. Jadi saya persilahkan. Jadi langsung saja, mungkin bisa buka mic-nya. Setelah itu langsung bertanya. Jadi waktu bertanya sebutkan nama, lalu dari kota mana, dari gereja mana. Terima kasih. Ya, dipersilahkan. Ini ada rekan-rekan pemimpin juga dari Makassar, dari Kalimantan, dari Jakarta juga, dari Sulawesi, dari Papua, mungkin menghadapi masalah yang sama atau tantangan yang sama. Kalau sekiranya malu, langsung saja kirimkan melalui nomor handphone saya di 0819 1553 2500. Ini kok kayaknya sudah jelas semua atau bingung atau bagaimana ini Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan di apa namanya? DM ya Pak? Di chat ini. Di chat. Iya. Punya saya nggak kelihatan ya Pak. Oh ya. Saya bacain aja ya. Ah, Ini dari Eni Esther. Mohon penjelasan lebih rinci tentang Gen Z dan Gen Alpha, tentang singkatan Q+ di belakang LGBT. LGBTQ+. Ya, oke. Kalau Gen Z dan Gen Alpha itu ya memang itu dibikin untuk menandai ya perkembangan generasi ya. Jadi ada generasi baby boomers, itu dikatakan baby boomers itu kelahiran tahun 1946 sampai 1964 atau setelah perang ya, setelah Perang Dunia Kedua. Lalu ada Gen X itu kelahiran 1965 sampai 1980. Gen Y itu atau milenial itu kelahiran tahun 1981 sampai 1996 ya. Lalu ada Gen Z tadi ya, itu kelahiran tahun 1997 sampai 2010-an. Ya, karena ada beberapa memang acuan berkata sampai 2012 gitu ya. Tapi saya mengacu ke 1997 ke 2010 itu Gen Z. Ya, jadi kalau kelahiran saya Gen X ya, Pak Budi juga Gen X gitu ya. Gen Alpha itu kelahiran 2011 sampai sekarang, mungkin sampai tahun nggak tahu nanti disebutnya sampai tahun berapa gitu ya. Gen Z itu mulai berkenalan dengan teknologi, nah, yang gadget-gadget itu ya. Tapi kalau Gen Alpha lahir sudah di tengah teknologi yang penuh seperti sekarang. Lalu singkatan LGBTQ+ ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Q-nya itu queer ya, queer. Q-nya itu queer. Queer itu artinya dia orientasi seksualnya itu bisa berubah-berubah. Bisa 3 bulan laki, besoknya berubah jadi tertarik sama cewek ya, berubah lagi kapan lagi gitu. Jadi berubah-berubah ya, jadi kayak ngalir gitulah, berubah-berubah ya. Lalu yang plus ini, plusnya masih banyak sebenarnya. Saya nggak bahas semua ya, saya juga nggak hafal semua, tapi ada banyak itu, ada beberapa lagi penjelasannya. Ya, saya punya datanya, tapi menurut saya ya isinya begitulah ya. Ada yang sukanya dengan apa namanya, dengan benda, ada yang sukanya dengan binatang ya, ada yang anti seksual gitu juga ada ya. Jadi
plus-plusnya seperti itu Bapak Ibu. Bu Eni ya tadi ya. Terus ada lagi nih. Keisha ini. Ya. Shalom Bang, kami dari GKKD Manado mau bertanya bagaimana kalau ada teman kami di sekolah yang sudah tergolong LGBT. Bagaimana cara kami memberitahukan kalau perbuatan mereka salah tanpa menyinggung perasaan mereka? Terima kasih. Oke. Ini kita lihat kondisinya dulu ya anaknya ya. Di sekolah berarti mungkin masih SMP, SMA mungkin ya. Nah, kalau sekarang pada umumnya anak-anak ya, anak-anak yang keluarganya masih bisa dibilang ikut Tuhan, ya masih rajin ke gereja gitu ya. Mereka biasanya tahu kalau itu salah, gitu. Mereka tahu dan makanya tadi ada fase di mana dia merasa aneh, merasa kebingungan tadi. Ada fase itu ya. Kok saya kayak gini ya? Ini nggak bener nih gitu kan. Nah, kalau masih dalam fase-fase seperti itu, ya masih fase-fase bingung, masih fase-fase gelisah gitu, nah itu bagus, itu kita bisa masuk, kita bisa konseling gitu. Dan tentunya harus membuat yang nyaman ya. Jadi kita terima, dia tahulah kita terima apa adanya gitu loh. Kita tahu ya kan. Ini kan masih masa-masa bingung kan. Tadi saya bilang itu masa pubertas, masih pencarian. Jadi jangan langsung divonis gitu ya. Tapi dikasih pengertian lalu kasih firman Tuhan. Nah, jadi otoritasnya dari firman Tuhan. Ketika kita kasih firman Tuhan, kita bisa kasih tahu menurut kamu gimana kebenaran firman Tuhan ini. Nah, berarti yang kamu lakukan ini salah gitu ya. Jadi dari firman Tuhan yang bekerja. Jangan kita bilang kamu salah, kamu gini-gini, kamu dasar kayak banci, jangan begitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan anak itu ya keluarganya tidak terlalu peduli dan bukan orang yang ikut Tuhan, ya memang lebih susah. Apalagi dengan kondisi sekarang loh ya, dengan kondisi di mana informasi begitu banyak dan dia lihat nggak apa-apa, wajar, nggak masalah. Nah, itu yang lebih susah ya. Kalau mau dibilang ya itu butuh peperangan rohani. Itu akan benar-benar biar hati nurani dijamah sama Tuhan. Begitu kalau dari saya. Ya, silahkan buat rekan-rekan yang lain bisa menuliskan di kolom chat ataupun bisa langsung buka mic-nya. Shalom Pak. Ya, silahkan dari Banjarbaru ya, nih. Ya, betul. Ya, kami dari pelayanan Komsel mahasiswa di Banjarbaru, Pak, mau tanya. Sekalian sharing juga ya, karena kami dulu pernah melayani seorang mahasiswa. Jadi dia punya, karena merantau di kota kami, dia itu tinggal sama adiknya di tempat ini. Dan adiknya itu masih SMA, jadi ikut Komsel mahasiswa gitu ya. Ternyata adiknya ini punya kecenderungan seperti laki-laki suka dengan laki-laki gitu nah Pak. Nah, jadi sampai kami bingung gimana cara melayaninya dan akhirnya kami juga nyerah, bahkan terkadang di Komsel dia justru membuat suasana Komsel juga jadi berantakan gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya ini gimana Pak? Dan akhirnya dia karena masalah ini dia pulang kampung, nggak melanjutkan sekolahnya lagi, dan kakaknya juga akhirnya berhenti kuliah juga dan nggak meninggalkan Komsel juga. Yang jadi pertanyaan dengan kasihan ini. Jadi pertanyaan saya, gimana kita punya belas kasihan supaya ketemu orang-orang seperti ini, kami bisa sabar, bisa ngerti gimana cara menanganinya, dan juga ya pokoknya tidak menjudge mereka. Dan sekarang kami juga mengalami kesulitan juga ya, karena kalau tadi salah satu cara agar orang-orang muda ini aman dari masalah distorsi tadi adalah tinggal dalam komunitas juga ya. Nah, karena apa yang sudah kami lakukan, terkadang orang-orang takut ikut Komsel malah, karena dikira Komsel itu tempat yang kudus, tempat yang suci, padahal kan orang-orang berdosa harusnya diterima gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya itu Pak, agar
orang-orang yang punya permasalahan seperti ini bisa datang ke kami, dan juga kami juga punya belas kasihan untuk melayani orang seperti mereka. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya, orangnya sudah di Komsel, tetapi tadi bikin masalah ya, gitu ya, bikin masalah, lalu atau Komselnya mungkin jadi nggak nyaman gitu ya. Kemudian dia akhirnya malah keluar gitu ya. Ya memang menangani yang seperti ini nggak mudah sebenarnya, karena punya perilaku yang seperti itu ya. Memang tidak mudah. Saya akui lah. Saya sebenarnya bukan pakar, saya jauh dari pakar ya. Cuman karena saya dari mahasiswa itu punya pelayanan pemulihan kan. Jadi punya pelayanan pemulihan, lalu tempat kontrakan saya itu dulu diisi sama orang-orang bermasalah ya. Jadi dititip-titipin lah ke situ ya. Ada orang tuanya nitip ya, ada dari area mahasiswa yang punya masalah dititip ke tempat saya. Nah, disitulah saya bertemu sama yang teman-teman yang LGBT tadi ya. Jadi saya dalam mendampingi mereka benar itu nggak mudah. Apalagi ketika mereka menceritakan dosa-dosanya. Nah, ini nggak mudah. Jadi kita kalau melayani orang seperti itu ya, yang benar-benar sudah terjun ke situ, kita harus punya tim. Nggak boleh sendiri. Istilahnya ada tim yang topang kita. Dan bisa buang sampah gitu. Karena kan melayani seperti itu nanti cerita-ceritanya kan vulgar-vulgar atau ada cerita-cerita yang nggak ada di konsep kita gitu kan. Dosa-dosa yang nggak ada di konsep kita sama sekali. Nah, kita mesti punya tim yang dukung kita sehingga kita bisa buang sampah lah, bisa ada yang dukung kita ya. Nah, tetapi kalau kita melayani benar ya, tadi pemuritan tadi, one on one tadi, maka sebenarnya kita bisa masuk ke area yang lebih dalam ya, tentang keterikatannya dia ya, tentang dosanya dia, tentang perasaannya dia, kita bisa masuk lebih dalam dan kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan sudah disampaikan, kalau kita dalam pemuritan kan, dalam pemuritan atau dalam konseling ya khusus, itu kita bisa menantang mereka. Jadi kan kita melayani kan bukan cuma sekedar dengar dia cerita atau dengan semua dosa-dosa yang diceritakan, tidak. Tapi kan satu titik kita mesti bawa bahwa kamu mau berubah apa enggak, kamu mau mengalami kemenangan apa enggak, nah gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa tantang mereka. Nah, kalau kamu punya ketertarikan G tadi ya, SSA ke G tadi, kita bisa berkata bahwa kamu bisa berkemenangan, bisa hidup kudus. Jadi kita tekankannya ke sana bahwa kamu bisa berkemenangan, bisa hidup kudus. Hidup kudus itu apa maksudnya? Hidup kudus itu bukan berarti tidak ada godaan, tidak ada rangsangan yang salah tadi. Bisa saja datang, tetapi setiap kali datang kita memilih untuk tidak melakukannya, ya gitu. Sama kayak Yusuf ya, tiap hari digodain. Saya yakin Yusuf pasti ya melihat juga, pasti juga tergoda juga, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia malah meninggalkannya, dia lari. Nah, kita ajarin bahwa kemenangan kamu adalah ketika hidup kudus. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa dilakukan kalau kita pemuritan atau one on one atau memang ada konseling dengan dia yang khusus. Tetapi kalau tidak bisa disentuh one on one, menurut saya akan sangat sulit ya. Jadi perilakunya nanti bisa macam-macam ya, bisa godang-godain ya, bisa peluk sana peluk sini ya, yang dalam tanda kutip dia menikmatinya secara dorongan seks juga. Jadi serba salah gitu ya, serba susah. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kalau di tempat kami ya, yang kami sepakati, memang mesti dari tim kepemimpinan itu menyiapkan diri gitu. Jadi seperti saya sama Pak Budi Abdi Patra ya, ini lalu dengan youth pastor yang di anak muda gitu ya, beberapa koordinator, kami bersepakat bahwa memang kita harus melayani jenis yang ini. Apalagi di Jogja, itu gudangnya mahasiswa, gudangnya pelajar. Nggak mungkin lah yang masuk gereja itu nggak ada yang seperti itu nggak mungkin. Sedikit banyak pasti ada.
dan menurut saya cenderung makin banyak. Itu nggak mungkin lah, ya. Kan kita bisa lihat simptom-simptomnya, gaya ngomongnya, perilakunya, apa yang kita juga bisa kelihatan. Nah, jadi kita mesti sepakat bahwa kita memang mau melayani yang seperti itu. Ada jenis itu tuh ada gitu loh, dan itu datang ke gereja kita kan nggak mungkin nggak kita layani. Jadi kita siapkan diri kita dengan pengertian, dengan pemahaman yang sudah kita sepakati. Jadi pada waktu ada anak yang terjangkau di dalam komsel atau dalam ibadah, lalu kita tahu dia punya problem seperti itu, maka kita tahu ini arahnya kemana. Nah, biasanya memang diarahin ke saya, ya, atau ke Kak Budi Abdi, ya, atau ke istri kami, ya, yang cewek gitu ya. Jadi dilayani khusus gitu. Ya, ada konseling khusus, ada kelas khusus juga gitu. Jadi memang udah kita siapin, dan mentoring atau pembinaan yang cukup panjang, nggak bisa langsung selesai gitu. Jadi saya dengan anak-anak yang saya layani masih secara berkala, saya masih ketemu, ya, masih ngobrol lagi gitu ya, perkembangannya gimana, terus kita dampingin. Nah, jadi kalau kita nggak siapin mindset kita atau kita siapin tim kepemimpinan kita, ya nanti jadi gamang gitu. Sama seperti ini. Kemarin saya dapat informasi, ya, ada satu teman dari GKKD itu telepon saya, dia melayani satu anak yang lesbian. Nah, kemudian karena kondisi seperti itu, maka dilayani khusus gitu. Ditariklah dia dari komsel sebelumnya. Tapi rupanya anggota komsel yang di sebelumnya itu bilang, kenapa kamu kok pindah komsel, ya? Kenapa kamu kok pindah pembina ke sana gitu ya? Nah, rupanya karena nggak ada kesepakatan. Malah anak yang dilayani ini jadi bingung, ya. Jadi susah gitu. Mau ngomong kondisinya nggak berani, ya kan? Mau bilang saya lesbian nggak berani juga gitu loh. Tapi ditanya, kenapa kamu pindah komsel? Kenapa kamu pindah ke kakak yang itu? Nah, kenapa? Karena tidak ada pembicaraan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, itu jadi nggak mudah. Jadi kalau saran saya, yaitu tadi tim kepemimpinan sepakat, belajar sama-sama, dan memang kita siap untuk menangani seperti itu. Kalau ada anak yang datang ke sini seperti itu, kita akan layani. Nah, paling nggak seperti itu. Atau mungkin Kak Budi mau nambahin, silakan Kak Budi. Cukup sih itu. Ya. Oke, buat rekan-rekan yang lain, ada pertanyaan yang lainnya? Persilahkan. Dari Papua, mungkin ada yang mau tanya. Ada Bradelano. Siap, izin bertanya buat Kak Budi. Mungkin minta tips aja sih. Ada beberapa yang saya secara pribadi lihat, ada kayak dari gayanya, kemudian dari beberapa perilakunya, mendorong saya ingin memang menjangkau. Nah, mungkin ada tips Kak untuk bisa masuk untuk selain saat ini sudah bangun hubungan, udah dekati. Nah, tips-tips untuk supaya kita bisa masuk lebih dalam lagi gitu, supaya dia bisa membuka diri. Mungkin bisa dari Kak Budi ada tips supaya karena kita takut juga mereka langsung itu tadi ya, langsung menolak. Nah, tapi untuk saat ini hubungan baik, saling mengajak, kemudian saling komunikasi baik, cuman belum berani untuk masuk ke poin yang tadi karena distorsi yang dia hadapi. Mungkin itu aja. Iya. Halo Lano, ya. Jadi kalau yang saya alami, ya, yang saya lakukan, saya menjalin hubungan dulu sama anak itu, gitu. Saya jalin hubungan, ya, cukup dekat. Lalu anak itu bisa berekspresi gitu. Intinya adalah anak itu bisa tidak merasa bersalah jika dia berekspresi apa adanya.
Nah, biasanya saya lakukan dengan saya juga membuka diri, saya ceritakan pengalaman saya, pergumulan saya gitu ya, termasuk area-area seksual. Kalau saya sudah punya indikasi ya, oh ini anak nih punya seperti ini. Jadi kita istilahnya gini, kalau dalam itu istilahnya penyetalaan, penyetalaan. Dalam jiwa kita itu ada penyetalaan. Jadi penyetalaan itu kan kayak dia ritmenya sama gitu. Ya, jadi dia bisa merasakan bahwa saya itu sama kayak dia. Gitu. Saya bisa merasakan dia itu bisa sama kayak saya gitu. Jadi ada penyetalaan. Atau kalau di firman Tuhan dibilang menjadi sama. Ya Tuhan Yesus itu menjadi sama dengan manusia. Jadi sampai orang berdosa pun datang itu kayak nggak apa-apa deh, dia aman gitu. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Jadi pada waktu saya pernah melayani ya satu anak, ini udah jadi pemimpin nih sebenarnya anak ini, ya. Tapi dari cerita masa lalunya saya punya indikasi gitu, karena saya tahu ini biasanya kalau yang kayak gini ini arah-arahnya ke sini gitu kan. Jadi dia nggak punya papa. Nah, begitu saya tahu dia nggak punya papa, saya udah tahu ini berarti faktor maskulin nggak ada, tapi dia cowok. Berarti faktor feminin lebih banyak di dia. Jadi dia menyerap belajar dari emosi feminin kan. Dan memang anak ini dalam tanda kutip emosinya lebih feminin gitu. Jadi saya udah punya arah-arah oh gini ya. Terus saya tahu dia tinggal sama jauh dari ibunya juga ya, ada kesepian, kosong. Dia tinggal sama neneknya atau kakeknya itu. Jadi jauh sekali nggak ada orang yang dekat sama dia sebagai pengayom tuh nggak ada. Jadi sudah tahu ini jiwanya kosongnya di sini, faktor maskulin nggak ada, simptom-simptomnya juga kelihatan. Nah, saya mulai masuk di situ, ya. Saya tanya-tanya, ya. Terus saya mulai tanya, kamu, kalau saya karena kalau udah deket saya langsung tanya, kamu nih gimana nih? Tertarik sama cewek enggak? Saya gitu ya. Itu sudah karena saya mungkin udah biasa begitu, jadi ya bawaan saya oke-oke aja, gitu ya. Berapa persen nih kamu nih gitu saya tanya gitu, jadi kamu berapa persen nih ke cowok ke ceweknya gitu. Nah kalau dia udah mulai terbuka saya akan tanya lagi, pernah nggak ngalami dilecehin gitu, pernah nggak kamu dilecehkan ya, atau pernah nggak kamu nonton film porno bareng sama temen cowokmu gitu, atau lakukan masturbasi sama-sama. Nah, itu kita akan masuk lebih dalam ke situ ya. Jadi sama kayak pada waktu saya tangani ada satu pemimpin tuh, pada waktu saya tanyakan dia cerita ya ada kejadian yang nggak pernah dia ceritain sama siapapun, pengalaman dia dilecehkan. Nah ketika dia dilecehkan rupanya itu jadi ikatan, dia nggak kepengen ke situ tapi jadi ikatan gitu loh ya. Akhirnya dia juga apa? Dia lakuin juga sama orang lain gitu loh. Dan dia tahu itu salah. Nah, gitu. Tapi dia bergumul, nggak ada orang yang tahu. Nah, disitulah saya bisa masuk, lalu saya bisa layani lebih dalam lagi. Jadi kalau kita punya jam terbang, konseling seperti itu, nanti lama-lama cepat penyetalaannya. Gitu. Ya ngobrol gitu, nanti bisa. Jadi gitulah. Bikin enjoy, bikin dia merasa diterima, ada penyetalaan, mulailah masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Tapi tadi ya, saya sudah ada kisi-kisinya, kan? Oh dia tinggal sama mama aja, nggak ada sama papa, udah ketahuan ini arahnya ke sini ya. Oh ini orang kesepian ya, itu udah arah-arahnya pasti ada gejalanya ke sana. Jadi kita udah tahu duluan sebenarnya sih. Itulah no. Semoga itu membantu. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Budi Pras, ini dari Johan. Mungkin di kolom chat itu ada itu. Oh iya. Oh iya. Shalom Pak, saya pribadi ingin bertanya bagaimana jika anak tersebut yang telah bertobat dalam hal ini telah lepas dari masalah LGBT dan suatu saat ia jatuh kembali ke dalam dosa yang sama lagi yaitu LGBT. Apakah yang dapat kita lakukan? Ya, sebenarnya dosa ini sama kayak dosa-dosa yang lain Bapak Ibu ya.
Jadi kita juga kan bisa ya jatuh lagi ke dosa yang sama gitu. Bisa ya. Mau yang hetero juga sama ya. Jadi kita bisa saja berzina, jatuh dalam perzinahan lagi. Ya, kita bisa saja jatuh di dosa yang lama. Atau di istilahnya ini relapse gitu ya, relapse. Jadi jatuh ke ikatan yang lama. Nah, bagaimana nih? Kalau dia sudah pernah bertobat, dibaptis, bahkan dikatakan ini sudah pernah lepas dari masalah itu mungkin ya, sudah sempat pelayanan dan sebagainya, misalkan tuh aktif di Komsel dan sebagainya, maka kita mesti percaya di hatinya itu ada Roh Kudus, ya, ada benih ilahi, ada suara Tuhan di dalamnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan mereka? Ya, ajaklah mereka untuk bertobat, mengaku dosa, ya. Lalu seperti cara pandang Paulus kepada orang-orang di Korintus, dikatakan di antara kamu dulu tuh ada itu ya pemburit apa segala macam ya, tetapi kamu sekarang adalah terang katanya. Kamu dulu adalah gelap, tapi sekarang kamu adalah terang. Jadi cara pandang Paulus meskipun pada jemaat Korintus itu dosanya aneh-aneh ya, kalau kita baca di situ kan dosanya waduh mengerikan sekali ya. Tetapi Paulus memandang dari sisi identitas pribadi yang ditebus Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita pandangnya dari sisi itu ya. Kita teguhkan lagi, kuatkan lagi bahwa kamu sudah ditebus Tuhan. Ayo bangkit. Ini bukan identitasmu, ya. Kamu diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Nah, kita dari sisi itu dampingi, gitu, ya. Bisa lagi jatuh lagi nggak? Bisa banget. Ya, pada waktu saya dampingi satu anak itu ya, aduh, hampir tiap minggu dia cerita dia jatuh lagi, dia jatuh lagi, dia jatuh lagi. Sampai satu ketika saya sempat give up juga. Saya bilang, Tuhan, ini anak kalau udah lahir baru benar-benar, tolonglah kasih disiplin gitu ya, sampai kayak gitu saya ya, biar dia kapok gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, ketika saya menyerah dan saya serahkan sama Tuhan, tiba-tiba anak ini mulai dijamah Tuhan ya, mulai ada perubahan ya, mulai kapok sendiri ya. Lalu sekarang malah terlibat dalam komunitas yang lebih besar untuk melayani teman-teman LGBT ya, malah ini sudah mau kantor ya, jadi dia malah melayani orang lain. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah lahir baru, udah dilepaskan tadi ya, udah bertobat, nah kita dampingi, kita teguhkan, jangan bosan-bosanan. Kalau Tuhan saja masih nggak bosan sama dia, ya, Tuhan saja masih terima dia, ya kita jangan tolak dia lah. Ya, jadi tetap dampingi dan layani. Memang perjuangan ini panjang, tetapi di dalam Tuhan itu bisa. Amin Pak Budi gitu. Terima kasih. Amin. Iya. Oke, terima kasih buat malam hari ini. Jadi terima kasih buat Pak Budi Prasetya untuk materinya. Jadi nanti teman-teman kita akan bagikan materi yang udah disampaikan malam hari ini biar itu menjadi blessing buat teman-teman semua, baik itu via email ataupun via WhatsApp. Oke, saya akan umumkan bulan depan kita akan ada SOYM. Tapi kalau bulan depan itu SOYM-nya sinode, jadi kita akan sama-sama ada di SOYM di cakupan yang lebih besar. Ya, nanti informasi kita akan sampaikan lebih detail lagi. Nah, sebelum kita selesai, bolehkah kita ambil gambarnya? Mungkin Pak Budi Pras bisa fotoin buat kita, ya. Jadi kameranya bisa dibuka supaya kita bisa ambil gambarnya. Ya, kita dibuka dulu. Ada 2 ya nih ya. Oke, 1, 2. Bentar. Bentar Bapak Ibu.
Ya. Kasih senyuman Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, sebentar ya. Siap. 1, 2. Oke, 1, 2 udah. Satu lagi ya. Satu lagi Bapak Ibu. Bentar. Slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat malam hari ini. Thank you, Kak Budi. Terima kasih buat Brad. Semua. Terima kasih buat rekan-rekan dari Makassar, Leonard. Salam kenal. Terima kasih buat Ibu Eni, Esther, ini mamanya Ruth. Ya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ini mamanya Ruth, Pak Budi Pras. Ruth Rosanti. Oh iya. Iya. Oh, Dari Kalimantan. iya Bu. Iya, Kalimantan Timur. Jadi apa? Kutai Barat. Kutai Barat. Iya. Shalom. Terima kasih. Ya, sudah shalom. diundang. Ya. Sangat memberkati. Salam buat ibu-ibunya di rumah. Salam buat semuanya. Salam kenal. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima kasih semua. memberkati.